Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakiah Daroja. Ya, saya masih ingin melanjutkan sesi tentang berdamai dengan pasangan. Ya, karena ini memang banyak yang menanyakan kepada saya bagaimana memiliki hubungan yang lebih baik dengan pasangannya. Jadi tips yang ketiga untuk bisa berdamai dengan pasangan adalah mengatasi perbedaan. Nah, banyak sekali teman-teman yang curhat gitu ya, mengeluhkan pada perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka dan pasangannya, atau mereka mengeluhkan pasangannya tentang sesuatu yang berbeda dengan dirinya. Perbedaan ini meliputi banyak sekali hal ya, mulai dari kebiasaan, karakter, ya, sifat, pembawaan, cara bicara, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kadang kita itu para istri ya, mungkin juga para suami sulit sekali untuk bisa mengerti bagaimana pasangannya itu ya, apalagi untuk bisa menerima itu sangat berat gitu ya, memahami ini kok kenapa pasangan saya seperti ini, itu aja kadang butuh effort yang lebih. Nah, kita perlu memahami dulu kenapa sih perbedaan itu ada di antara kita dan pasangan kita. Ya, kita perlu memahami bahwa kita dan pasangan kita itu berasal dari keluarga yang berbeda. Secara genetika, kita memiliki jalur genetik yang berbeda juga. Kan kita orang tuanya berbeda, oleh karena itu kita bisa menikah ya. Bahkan yang satu orang tua pun ya, misalnya sama-sama bersaudara gitu, itu saja pasti ada perbedaan. Apalagi kita dengan pasangan kita yang memang orang tuanya itu berbeda, pasti genetika yang ada di dalam diri kita masing-masing itu sangat berbeda. Terus cara didikan ya, pola asuh dan sebagainya antara orang tua kita dan orang tua pasangan kita itu juga berbeda, sehingga kita menghasilkan orang-orang yang memiliki cara pola pikir ya, kebiasaan yang jauh berbeda mungkin. Belum lagi lingkungan ya, belum lagi soal pendidikan, guru, apalagi yang pasangan suami istri yang berbeda suku, misalnya ada yang Jawa, ada yang Sunda ya, ada Batak, ada mungkin bahkan ada yang Arab, ada yang Cina dan sebagainya. Itu pasti itu akan menghasilkan karakter atau kebiasaan yang berbeda di antara kita dan pasangan kita. Kalau kita belum bisa memahami bahwa ya memang kita tuh banyak perbedaan karena memang asal usul kita tuh banyak sekali perbedaannya gitu ya, itu kita akan sulit untuk memaklumi. Bahkan hanya untuk masalah yang satu suka beberes, yang satunya kemproh gitu ya, malas beberes, itu akan jadi masalah. Yang satunya disiplin, yang satunya lelet, itu juga jadi masalah. Yang satunya pendiam, yang satunya suka ngomong, itu juga jadi masalah. Dan lain sebagainya, banyak sekali ya perbedaan yang ada di antara kita dan pasangan kita. Kalau kita tidak memahami bahwa ya kita memang berasal dari keluarga yang berbeda, latar belakang berbeda, kebudayaan yang berbeda mungkin gitu ya, pendidikan yang berbeda, itu akan sangat sulit untuk bisa memahami pasangan kita. Contohnya saya berasal dari keluarga yang cukup religius gitu ya. Dan suami saya berasal dari orang Jawa yang cukup priayi. Nah, ini aja sudah sangat berbeda. Saya yang suka rajin beribadah gitu ya. Sementara suami saya ya beribadah cuma tidak serajin saya. Kalau saya tidak memahami suami saya, itu pasti saya akan menyalahkan gitu. Pun demikian suami saya, saking priayinya keluarganya gitu ya, mungkin dia akan menyalahkan saya. Kenapa saya tidak seperti dia? Contoh kecil saja, suami saya tuh susah atau tidak bisa makan pakai tangan gitu. Makan muluk itu sangat tidak bisa ya. Kalau makan mesti pakai sendok. Sementara saya kalau lagi bebas gitu ya, bukan di acara kondangan dan sebagainya, makan ya paling enak itu pakai tangan gitu. Nah, itu aja sudah suatu perbedaan yang sepele, tapi ketika kita tidak bisa mengatasi, itu bisa jadi permasalahan yang pelik gitu di dalam rumah tangga kita. Nah, seringkali saya mendapat curhatan dari teman-teman itu, mereka itu mengeluhkan pasangannya karena hal yang sepele seperti ini gitu.
Mereka misalnya berbuat apa gitu, tapi suaminya tidak bisa menanggapi. Misalnya ada yang suka belajar, sementara suaminya nggak suka belajar. Itu jadi masalah. Lah mungkin suaminya memang berasal dari keluarga yang belajarnya bukan seperti istrinya gitu. Atau yang satunya suka ketemu dengan banyak orang gitu ya. Satunya sukanya menyendiri, introvert gitu. Itu kalau nggak memahami ada perbedaan antara kita dan pasangan kita, itu juga bisa jadi masalah. Nah, ini yang perlu kita sadari dulu dari awal, bahwa ya kita tuh memang dua orang yang berbeda. Kalau kita menuntut pasangan kita untuk sama dengan kita, itu sama saja kita tuh suruh kita tuh menikah dengan diri kita sendiri. Dan itu tuh mustahil gitu. Selama kita masih ingin membuat suami kita itu sama dengan kita, ya kita akan terus menderita, kita akan terus merasa terluka gitu. Jadi yang penting untuk mengatasi perbedaan antara kita dan pasangan kita, ya sadari dulu bahwa kita memang dua orang yang berbeda. Ya, kita memang orang yang berbeda, sehingga ketika ada perbedaan, kita tuh tidak mempermasalahkannya. Kita bisa memakluminya. Nah, yang penting juga kita perlu melis gitu ya, daftar apa saja ya perilaku ataupun kebiasaan ataupun hal-hal yang menurut kita itu nggak kita sukai dari pasangan kita. Nah, di situ nanti ketahuan, oh ternyata memang di sini perbedaan kita gitu. Demikian juga kita tanyakan ke pasangan kita apa yang dia nggak sukai dari kita gitu ya. Entah itu kebiasaan, karakter, ya sifat, dan lain sebagainya yang seringkali membuat pasangan kita itu emosi atau mungkin nggak sreg gitu. Itu kita tuliskan juga. Nah, di situ sih kita jadi sama-sama melihat, oh ternyata ini nih perbedaan di antara kita tuh di sini, kita jadi sama-sama tahu gitu, bukan saling memendam ya. Tetapi ketika dituliskan itu jadi sama-sama tahu, oh di sini nih yang perlu kita bisa saling memahami, yang perlu kita bisa saling memaklumi. Nah, itu pentingnya kita berkomunikasi ya dengan pasangan. Nah, nanti saya ingin juga membuat video tentang gaya komunikasi ya. Mungkin di next video. Gaya komunikasi ini penting juga karena kadang ya, entah itu pria, entah itu wanita, kadang tuh kalau kesel sama pasangannya itu cuma dipendem ya, tetapi tidak dikomunikasikan. Nah, ini yang akhirnya jadi kita dan pasangan kita tuh tidak damai-damai gitu, tidak kunjung bisa saling memiliki pernikahan yang lebih enjoy, lebih damai, lebih enak, lebih bahagia gitu. Karena saling memendam, tidak terbiasa untuk mengkomunikasikan apa yang dirasakannya, tidak terbiasa untuk asertif. Nah, insya Allah nanti saya akan buat tentang video komunikasi, gaya komunikasi ya. Nah, lanjut tentang bagaimana kita mengatasi perbedaan ya. Yang pertama tadi kita tuh sadari dulu bahwa kita memang berbeda. Kita bukan orang yang sama. Dan kita tidak bisa untuk membuat pasangan kita atau kita itu sama dengan satu sama lain gitu. Itu sesuatu yang mustahil. Jadi sadari dulu bahwa kita memang berbeda. Terus yang kedua, kita sadari bahwa adanya perbedaan ini adalah rahmat. Bayangkan kalau kita ingin pasangan kita tuh sama dengan kita, itu seolah-olah kita tuh menikah dengan diri kita sendiri, dan itu tuh nggak enak gitu. Tidak ada keanekaragaman, tidak ada pembelajaran di situ. Tetapi ketika kita saling berbeda dan kita bisa saling belajar di situ, itu banyak sekali hasanah gitu ya, hasanah keilmuan yang bisa kita belajar di situ ya, yang akan menambah pengalaman hidup kita, menambah wawasan kita, dan juga mengikis ego kita. Contohnya suami saya itu orang yang sangat suka berpikir gitu, sementara saya itu kebalikannya jauh, suruh mikir itu udah ngantuk duluan gitu. Tetapi karena saya bisa menyadari bahwa suami saya itu pemikir, saya malah justru jadi ikut gitu, apa istilahnya belajar bagaimana cara menggunakan pola pikir yang benar. Dan akhirnya saya bisa seperti sekarang ini, suka berpikir, suka merenung, suka membuat konsep dan sebagainya. Sementara dulu saya nggak seperti ini. Jadi saya belajar sesuatu dari suami saya.
Sementara misalnya suami saya cukup pencemas atau cukup khawatiran, tetapi karena saya itu orangnya cukup santai gitu ya, cukup tidak dibawa mikir kayak gitu, akhirnya suami saya juga belajar untuk tidak terlalu cemas, untuk tidak terlalu khawatir gitu. Jadi seimbang ya, seimbang saya bisa bergerak untuk lebih menggunakan pikiran saya dengan baik dan benar gitu ya. Sementara suami saya juga belajar untuk tidak terlalu khawatir dengan segala sesuatu, lebih santai, lebih slow gitu, lebih bisa menikmati gitu. Nah, kalau kita sudah bisa merasakan bahwa adanya perbedaan di antara kita dan pasangan kita itu adalah rahmat, kita nantinya akan bisa memaklumi ya. Yang ada itu hanya maklum. Ya sudahlah, misalnya saya nggak cocok suami saya itu ngajak diskusi terus, pusing saya kalau diajak diskusi terus misalnya gitu ya. Tetapi ya sudah, memang beliau begitu, ya saya memanfaatkan atau memaklumi itu sebagai sebuah proses untuk ya inilah cara suami saya itu menangkap ide atau membuat kreasi dan sebagainya. Jadi ya saya cukup mendengarkan gitu ya apa yang beliau sampaikan. Kalau dulu gitu ya, saya sudah ngambek gitu ya, karena sudah lelah pikiran saya gitu. Tetapi karena saya, ini gaya suami saya, karena suami saya suka diskusi, akhirnya ya sudah, saya bisa memaklumi bahwa ini bukan suami saya lagi ngajak debat gitu, tetapi suami saya sedang brainstorming agar nantinya itu akan menghasilkan sebuah konsep-konsep yang itu mungkin bernilai uang gitu buat dia gitu. Dan ternyata ketika saya bisa memaklumi hal itu dan bisa memahami gitu ya, saya merasa jauh lebih pintar. Wah, ini sombongnya kumat. Tetapi memang benar ketika saya yang dulu malas mikir kayak gitu ya, ketika otak itu dipaksa untuk berdiskusi, brainstorming setiap hari gitu ya, lama-lama tuh otak saya cukup cair gitu. Nah, itulah manfaatnya. Jadi ketika kita bisa memahami bahwa perbedaan itu rahmat, kita jadi maklum ini memang gaya suami saya. Atau misalnya contoh yang lain dari teman-teman sendiri nanti bisa koreksi atau mungkin bisa cari gitu ya, apa sih yang selama ini perbedaan di antara Anda dan pasangan Anda yang mungkin itu selama ini masih Anda keluhkan gitu ya. Nah, itu silahkan dipelajari lagi gitu ya, atau dilihat lagi ke dalam hubungan teman-teman semuanya. Jadi teman-teman, sekali lagi, perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi tidak perlu khawatir ketika kita tuh sangat berbeda dengan pasangan kita, ya karena memang itulah adanya ya. Karena Tuhan pun sudah mengatakan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan makhluk-makhluknya itu berbeda-beda. Dan itu untuk menjadikan rahmat bagi kita semua. Mungkin demikian dulu sharing kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.